Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja saat ini mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti ibadah pada Minggu Prapaskah 3, Minggu 23 Maret 2025 dengan tema Mengalami Anugerah Allah dalam Pertobatan. Mari saudara-saudara, kita lantunkan dan kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 161. Kidung Jemaat 161, segala kemuliaan bagimu penebus. Saudara-saudara, kita masuki ibadah Prapaskah ketiga ini dengan sebuah pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita selalu datang dari nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sidang jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 184. Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami pada saat ini membuka hati untuk menyambut dan mendengarkan sabda-Mu. Berkati dan tuntun hati kami, agar hati kami disegarkan, dihibur, sekaligus diberi kekuatan oleh kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Lukas 13 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarkan, bukan saja mendengar, bukan saja membaca, tetapi setia dan sedia memelihara, menyimpan, dan menyebarkan Injil ini hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini adalah sebuah anugerah. Kita bisa menjalani hari demi hari, kita bisa bernafas, masih diberi kesempatan melakukan ini dan itu. Semua itu adalah anugerah besar dari Tuhan. Hal ini harusnya kita sadari. Anugerah adalah hal berharga yang tidak bisa dibuat oleh kita manusia. Kita manusia tak mampu membeli anugerah kehidupan, dan anugerah hanya bisa diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, pemahaman tentang anugerah kehidupan merupakan pemberian Tuhan. Harus membuat kita manusia dapat mengisi hidup ini
dengan baik dan bertanggung jawab. Contohnya bagaimana? Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh kita yaitu sebagai ucapan syukur wujudnya atas pemberian anugerah ini, yaitu dengan hidup dalam pertobatan. Pertobatan hati menjaga diri kita. Supaya apa? Supaya hidup kita mendatangkan berkat, bukan menjadi sandungan bagi sesama. Menjaga diri, mengawasi tingkah laku diri, dan menjaga agar pikiran kita selalu bermuara pada keinginan dan memperbaiki diri sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Sidang jemaat yang terkasih, pada bacaan Lukas 13 kita saat ini, bagian ini adalah sebuah pengajaran dari Tuhan Yesus kepada orang banyak. Tuhan Yesus yang di pasal sebelumnya tengah mengajarkan banyak hal kepada orang banyak, menerima sebuah pernyataan tentang sebuah kejadian. Ada laporan. Laporan apa? Laporan tentang kematian orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus sebagai darah korban yang akan dipersembahkan. Kemungkinan besar pada waktu itu terjadi kericuhan di bait Allah yang diperkirakan dilakukan oleh kaum Selot. Melihat kericuhan yang mengganggu ini, mengganggu stabilitas kekuasaan pemerintah Romawi, maka Pilatus segera mengambil tindakan tegas. Pilatus membunuh orang-orang Galilea ini dan mencampurkan darahnya dengan darah yang akan dijadikan persembahan korban waktu itu. Sebuah tindakan keji yang begitu menakutkan pada waktu itu. Melihat orang-orang ini menyampaikan laporan kepada Yesus tentang kabar yang mengerikan tadi, Yesus memberi peringatan keras kepada mereka. Tuhan Yesus memperingatkan bahwa jika orang banyak itu merasa hidup mereka jauh lebih benar daripada orang Galilea yang telah dibunuh tadi, mereka sesungguhnya salah besar. Dengan peringatan yang sama, Tuhan Yesus menambahkan pengajaran, yaitu dengan membahas soal kecelakaan menara dekat Siloam yang menewaskan 8 orang karena kejadian itu. Tuhan Yesus memakai kisah ini untuk memberi penekanan bahwa orang banyak tidak boleh merasa jauh lebih baik hidupnya daripada para korban kejadian-kejadian tadi. Saudara-saudara, kedua hal tersebut, yaitu kematian orang-orang Galilea dan para korban menara dekat Siloam, justru harus membuat orang banyak sadar bahwa anugerah hidup yang masih Tuhan berikan kepada mereka harus dijalani dengan pertobatan sejati. Tobat. Jika mereka tidak bertobat dalam anugerah Allah, maka mereka pun akan binasa juga dengan cara yang sama. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang pohon ara yang tidak berbuah layak untuk ditebang. Oleh sebab itu, selama pohon ara itu masih diberi anugerah hidup oleh sang pemilik pohon ara, pohon itu harus berbuah. Inilah yang diupayakan oleh sang pekerja kebun anggur yang memohon kepada sang pemilik kebun ara untuk memberinya
kesempatan lagi mengupayakan agar pohon ara itu berbuah. Namun, jika sampai tahun depan pohon ara itu tak berbuah, maka pohon ara itu layak untuk ditebang. Jika waktu dan masa masih diberikan untuk bertobat, maka bertobatlah sebelum semua menjadi terlambat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan bagi orang berdosa adalah waktu untuk dapat hidup dalam pertobatan. Mengasihi bangsa Israel yang telah mendukakan hati, Tuhan Allah kembali membuka tangannya untuk mengasihi menjadi pribadi yang bisa ditemui. Anugerah Allah yang diberikan dalam kehadiran Tuhan Yesus membuat para murid mengerti tentang arti pertobatan. Dengan menyadari hidup sebagai anugerah Allah, maka semua hal bisa terjadi. Kita semua diajak saat ini untuk bersungguh-sungguh dalam hidup dalam pertobatan, dan nanti menghasilkan buah yang nyata. Dengan pertobatan, maka para murid dipanggil, kita semua dipanggil untuk lebih cepat dan sigap berkonsentrasi, membenahi diri sendiri daripada sibuk menilai hidup orang lain. Menilai orang lain, merasa lebih baik, merasa lebih besar, dan orang lain jelek semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam masa Prapaskah ketiga ini, kita semua diingatkan tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup anugerah Allah dalam pertobatan tanpa henti. Pertobatan adalah undangan untuk mengalami anugerah Allah yang senantiasa mengampuni dan memulihkan manusia dari dosa. Oleh sebab itu, biarlah sesama manusia, mari kita saling menopang, kita saling mendukung untuk mengalami anugerah Allah dan mau berkomitmen hidup dalam pertobatan yang sejati. Mengalami anugerah Allah dalam pertobatan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat diundang bagi berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asal, ku jadi suci di dalamnya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berserah kepadamu. Pada saat ini kami menyerahkan orang-orang lansia, para lanjut usia, adiuswo,
para orang tua yang lemah badan, terbaring sakit, lemah, tanpa daya, dan yang ringkih, patah semangat, dan semplah. Tuhan kuatkan dan Tuhan berkati. Tuhan hibur dan Tuhan topang. Tuhan kuatkan dan Tuhan beri sandaran, agar para lansia, orang-orang saudara-saudara yang saat ini ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang selalu mengusahakan dan berjuang memberi kecukupan nafkah bagi kehidupan keluarga sehari-hari. Biarlah dapat menata diri, mengatur ekonomi rumah tangga, bisa menata segala kecukupan kebutuhan, dan Tuhan beri semangat dalam bekerja. Anak-anak kami dalam segala keberadaannya, Tuhan berkati. Pekabaran Injil yang masih berlangsung sampai saat ini, Tuhan sertai. Bangsa dan negara Indonesia, lebih-lebih ketika memasuki bulan puasa, biarlah kami memberikan toleransi yang terbaik. Ya Tuhan, doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ungkapan syukur hendak kita nyatakan dalam persembahan dengan dasar sabda Mazmur 19 ayat 8 demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari kita haturkan persembahan kita dengan pelengkap kidung jemaat PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan nama-Mu. Sertai kami dalam karya dan hidup kami di hari-hari saat ini dan mendatang. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan nyanyian pengutusan dengan nyanyian kidung baru NKB 211. 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu.
Saudara-saudara, mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Allah Sang Sumber Anugerah akan selalu menyertai hidup saudara-saudara, menemani langkah perjalanan saudara-saudara, dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin.